Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Yunus dengan NIM 18720700001, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi instrumen keuangan dan kas pada mata kuliah akuntansi lanjutan yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ismairita. Mari kita simak materi berikut ini. Baik, yang pertama itu tentang instrumen keuangan. Menurut PSAK 50, instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Adapun bentuk dan jenis instrumen keuangan, itu yang pertama yaitu aset keuangan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat laporan laba ruginya itu dari suatu entitas atau perusahaan itu berapa nilai wajarnya. Nah, ini untuk mengukur aset keuangannya. Yang selanjutnya yaitu investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang. Nah, ini merupakan aset keuangan kita yang masih berada di luar, dan itu menjadi nanti simpanan kita untuk tambahan aset keuangan kita. Yang selanjutnya yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual. Ini merupakan aset keuangan kita karena menjadi persediaan untuk penambahan dari aset kita tersebut. Yang kedua yaitu liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. Apa itu laporan rugi komprehensif? Yaitu perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi suatu entitas. Dan selanjutnya itu yaitu liabilitas lainnya. Yang ketiga yaitu instrumen ekuitas. Nah, di sini ada 3 bentuk instrumen ekuitas. Yang pertama ini instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas manajemen, instrumen ekuitas sintesis. Apa itu instrumen ekuitas? Yaitu setiap kontrak yang memberikan hal residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Yang keempat yaitu instrumen derivatif. Apa itu instrumen derivatif? Yaitu sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok daripada memperdagangkan secara fisik, atau bisa dikatakan sebagai investasi saham pada suatu entitas. Di sini ada 2, yaitu instrumen derivatif biasa dan derivatif melekat. Dan yang kelima yaitu instrumen lindung nilai. Ada 3 instrumen lindung nilai. Yang pertama atas nilai wajar, atas arus kas, yang ketiga atas investasi neto pada operasi luar negeri. Instrumen lindung nilai atas nilai wajar itu apa? Yaitu suatu lindung nilai terhadap exposure, perubahan nilai wajar atas aset atau kewajiban yang telah diakui atau belum diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui. Yang selanjutnya yaitu atas arus kas. Lindung nilai atas arus kas ini yaitu lindung nilai terhadap risiko fluktuasi arus kas dari aktiva atau kewajiban yang diakui terhadap transaksi yang diperkirakan akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu instrumen lindung nilai atas investasi neto pada operasi luar negeri. Nah, ini apa? Yaitu mengidentifikasi risiko mata uang asing yang memenuhi kualifikasi sebagai risiko yang dilindungi nilai dalam lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri pada suatu entitas. Yang selanjutnya yaitu konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.
Nah, konsep pengakuan ini yaitu instrumen keuangan diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan. Nah, adapun biaya transaksi yang terjadi yaitu diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Setelah pengakuan yaitu adanya pengukuran instrumen keuangan. Ya, ini apa? Yaitu nilai wajar dan selisih dengan nilai wajar yang diakui mengurangi atau menambah ekuitas atau diklasifikasikan sebagai pendapatan kompresif. Selanjutnya yaitu ada penyajian instrumen keuangan. Nah, dalam penyajian ini diatur khusus dalam PSAK 50 revisi 2010 tentang instrumen keuangan penyajian. Nah, untuk pengungkapannya instrumen keuangan itu juga diatur dalam PSAK 60. Yang selanjutnya adalah kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, di mana perusahaan tersebut menggunakan kas sebagai roda untuk pelaksanaan kegiatan dari perusahaan tersebut atau entitas. Nah, semua kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu dapat dibayarkan oleh kas karena merupakan aset yang paling liquid yang berguna untuk perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada pengendalian kas. Beberapa bentuk pengendalian terhadap kas antara lain yang pertama itu terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak membayar. Nah, di sini dapat sebagai controlling untuk suatu entitas atau perusahaan tersebut. Artinya tidak tercampur aduk dengan masing-masing tugasnya, otomatis akan menjadi lebih baik dalam segi pekerjaannya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan lemari besi untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Nah, di sini karena kas merupakan aset yang keuangan yang paling liquid, jadi memang harus sangat hati-hati dalam menyimpannya dan juga dalam untuk mempergunakannya. Yang ketiga yaitu penerimaan dan pengeluaran kas dengan rekening yang berbeda. Ini digunakan agar mempermudah untuk melakukan pengecekan, pengontrolan terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pengeluaran uang dilakukan menggunakan bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Nah, ini merupakan langkah perusahaan atau entitas tersebut untuk melaksanakan audit apakah keuangan dari perusahaan tersebut baik atau tidak. Yang kelima yaitu penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Nah, ini sebagai untuk keamanan agar memudahkan dari perusahaan tersebut dalam mengontrol, dalam melindungi dari keuangan dari perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Nah, ini sebagai untuk memudahkan aja perusahaan dalam melaksanakan penerimaan atau pengeluaran kas yang sifatnya agak lebih kecil agar lebih fleksibel dan mudah untuk dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Nah, ini untuk mencocokkan antara pencatatan perusahaan dengan bank itu benar atau tidaknya atau ada terjadi kesalahan untuk meminimalisir segala kesalahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Kas berada posisi keuangan itu disajikan paling atas dalam kelompok aset lancar, dan pengungkapan kas yaitu meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan, menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikannya. Ini merupakan salah satu contoh penyajian posisi kas, yaitu berada di posisi paling atas dalam aktiva lancar.
Demikianlah penjelasan dari saya tentang instrumen keuangan dan kas. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelebihan dari diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ini untuk pembelajaran untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.